Bu Lilis. Halo Pak Heru. Ya, halo Bu Lilis. Gimana kabarnya nih Bu Lilis? Kabarnya cukup baik Pak, hari ini seperti biasa lah ya kita ya. Iya. Hari-hari biasa ya, mengajar, lalu diskusi dengan kawan lah ya Iya. kita ya Pak. Jadi apa nih tujuan Ibu datang ke saya? Nah begini nih Pak ceritanya nih. Cerita Bu. Cerita. Ada ketemu dengan Bu Mada. Bu Mada. Iya kemarin. Nah beliau ini katanya mau ketemu dengan saya. Ya, perihal apa tuh Bu? Rencananya sih katanya pengen diskusi lah mengenai persoalan, mungkin persoalan siswa atau persoalan pembelajaran. Nanti kita belum ketemu sih Pak, nanti akan ketemunya rencana sih Pak, katanya sih besok. Oh, besok. Ibu mau melakukan kucing sama Bu Mada ya? Iya, melakukan coaching dengan Bu Mada untuk membantu beliau lah ya Pak ya. Nah, sebelumnya Ibu pernah melaksanakan coaching Bu? Nah, jadi nih Pak, kalau untuk coaching secara khusus sih belum. Hanya latihan atau diskusi dengan kawan-kawan kita di kantor tuh Pak. Itu pernah lah saya lakukan, tapi untuk yang khusus itu belum. Nah, jadi nanti akan saya lihat pada saat saya diskusi dengan Bu Mada coaching ini. Nih, misalkan Ibu kan saat ini kan Ibu tahu nih kemampuannya seperti apa dalam melaksanakan coaching. Kalau kita bentuk dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu di angka berapa nih? Nah, kalau untuk kita penomoran nih Pak ya, itu kalau menurut saya sih perkiraan saya hanya bisa memberi penilaian 6 lah ya Pak. Karena menurut saya kan ini kan adalah yang kedua kalinya. Jadi belum tahu lah Pak. Kalau saya mencapai nilai tinggi sih kayaknya itu terlalu tinggi gitu. Jadi di angka 6 lah menurut saya nih Pak. Oke. Nah, ini Bu, sekarang kan Ibu mau tadi kan untuk kompetensi Ibu kan di angka 6 nih. Iya. Nanti setelah melakukan coaching di angka berapa kira-kira Bu? Ya, semoga saja nanti akan maju di angka 8 sampai 10 lah Pak. Iya. Itu udah target harapan saya agar nanti kita dapatkan dari solusi dari Bu Mada ini sendiri. Sampai kita temukan solusi itu, persoalan dia dulu kita lihat, lalu dengan menggunakan teknik Tirta. Nah, Oke Bu, selain teknik Tirta, langkah-langkah apa nih? Langkah-langkah apa yang pengen Ibu terapkan nanti pada saat bertemu dengan Bu Mada? Nah, tentunya saya sebagai coach ya Pak ya. Iya. Saya itu kepinginnya Bu Mada ini dengan teknik Tirta ini dia juga merasa nyaman dan lega serta senang ketika coaching dengan saya. Dan saya berharap nanti setelah itu mendapatkan solusi yang terbaik dari beliau gitu Pak. Iya. Selain tadi Ibu menuntun Bu ya? Iya, Bu Mada untuk menuntun. memberikan solusi, apalagi yang pengen Ibu tingkatkan dalam coaching ini? Tentunya yang saya lakukan adalah memberikan masukan tanpa harus mengarahkan untuk solusi lah ya Pak. Itu yang harus saya lakukan pertama. Dengan teknik Tirta ini saya harapkan nantinya dampak pada Bu Mada ini luar biasa. Artinya bisa menggali ya Bu ya? Iya, kompetensi betul, yang Pak. ada dari Bu Mada sendiri sehingga beliau itu memberikan solusinya Bu ya? Iya Pak, Ya, betul untuk sekali. gimana menurut Ibu itu supaya Bu Mada itu menggali solusinya gitu? Iya. Memberikan kompetensinya Bu Mada itu seperti apa yang dilakukan? Iya, tentunya dengan teknik Tirta ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bermutu, sehingga nanti dari arahan pertanyaan itu Bu Mada mendapatkan atau kesadaran Bu Mada untuk memberikan langkah atau persoalan ini dengan menuju solusinya sendiri. Artinya tadi selain memberikan metode kita, pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Bagus sih itu Bu. Dan tentunya dia harus merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan saya dan bisa lega setelah coaching dengan saya. Iya. Gitu Pak Heru. Apalagi nih ya, Iya. ketiganya biar Bu Mada itu merasa nyaman ya Bu ya. Iya, tentunya. Tapi tadi Ibu rencananya kapan Bu tadi?
Rencana sih besok Pak, karena sudah janjian dengan beliau. Nah jadi insya Allah ya Pak, besok saya bertemu dengan dia. Nah, selanjutnya nih pertama tadi persiapannya untuk melanjutkan rencana aksi itu apalagi yang harus Ibu siapkan? Tentunya yang akan saya buat adalah pertanyaan dan juga saya menonton video agar bagaimana sih cara coaching yang baik gitu dan melakukan refleksi serta melakukan tindak lanjut nih Pak untuk Bu Mada ini gitu. Ibu melihat video Bu ya? Iya. Sudah belajar dengan cara melihat video. Iya. Udah berarti Ibu udah pernah nih kan kalau lihat video, artinya Ibu udah bisa tahu nih bagaimana cara menguji sama teman atau guru gitu ya? Iya Pak. Bagus nih Bu. Nanti Bapak pasti hadir dong ya Pak? Ya, Pada saat saya coaching Bu Mada. Iya. Oke Pak, terima kasih untuk hari ini ya Pak. Kita ketemu sampai besok ya Pak. Iya. Baik, selamat siang Pak Heru. Selamat siang. Halo, Bu Mada. Apa kabarnya? Baik. Pak. Iya. Halo Bu Mada, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Baik sekali. Oke. Nah kemarin kan kita udah janjian nih ketemu hari ini. Nah apa ceritanya nih Bu? Ya cerita banyak lah cerita ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya nih saya punya sedikit permasalahan mengenai pembelajaran di kelas saya. Oh mengenai pembelajaran. Iya. Apa kira-kira tuh Bu? Mengenai apa? Mengenai ini soal pembelajaran berdiferensiasi. Jadi masalahnya tuh di situlah tentang pembelajaran diferensiasi yang bagi saya ternyata masih merupakan suatu permasalahan. Oh begitu, tentang pembelajaran diferensiasi. Iya. Apa tujuannya Bu? Kira-kira nih Bu? Kan sebenarnya tujuan saya ini untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini supaya bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa, semua kebutuhan murid lah gitu. Iya. Jadi tujuan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu. Tapi ternyata pada saat berjalan kayaknya ini ada yang salah seperti itu. Makanya saya ketemu ibu, saya pengen dapat solusinya seperti apa. Oke, jadi kita ini mengenai pembelajaran ya Bu ya. Memang kita ini banyak sih persoalan kalau kita lihat dari pembelajaran, baik dari siswanya. Dari permasalahan Ibu ini, apa sih masalahnya sebenarnya yang harus, apa ya masalah Ibu, identifikasi masalah Ibu ini? Jadi kan permasalahan gini, saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat itu saya meminta anak-anak untuk menganalisa sebuah video gitu loh, supaya bisa mengakomodir semua kebutuhan mereka. Tapi sambil berjalan, setelah saya lihat ternyata nih ada yang salah dengan diferensiasi yang saya lakukan, karena pada waktu proses pembelajaran tidak semua anak itu mampu melakukannya. Tidak semua anak ternyata menikmati atau ya menyenangi lah kegiatan menganalisa dari sebuah video yang saya tayangkan. Video iklan gitu. Jadi rencana Ibu nih bagaimana supaya itu bisa dilakukan oleh setiap siswa? Tercapainya hal itu gimana tuh? Saya pikir tuh mungkin karena awalnya nih saya kan ada baca-baca ya untuk pembelajaran diferensiasi ini. Ternyata sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi ini kita harus melakukan asesmen diagnostik dulu. Makanya saya pikir mungkin ada yang salah karena pada waktu pelaksanaan saya tidak melakukan asesmen diagnostik. Jadi saya berpikir bahwa oke, nanti dari setiap anak ini menonton video pembelajaran, kemudian melakukan
melakukan analisis. Habis itu mereka akan presentasi. Karena kelompok yang berbeda-beda, saya pikir itu sudah berdiferensiasi. Tapi ternyata tidak semua anak terpenuhi kebutuhannya. Jadi setelah memang sih ada diskusi-diskusi Bu, kemudian ada baca-baca juga, ternyata kita memang perlu memahami, guru itu perlu memahami tentang seperti gaya belajar anak. Nah, saya kan nggak tahu nih, pada waktu saya memberikan tontonan ternyata hanya berlaku untuk anak-anak yang gaya belajar visual. Saya nggak pikirkan yang kinestetik yang banyak keliling kelas, nah, kemudian ada yang nulis, ada yang punya gambar. Nah itu saya nggak tidak mengakomodir yang seperti itu. Makanya Langkah apa ya kira-kira menurut Ibu? Langkah apa yang tepat supaya rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Tadi kan mengenai anak-anak itu kan dibagi menjadi 3 ya Bu ya. Nah, supaya tercapainya 3 hal itu ya kita kan harus memantapkan siswa yang memiliki perbedaan tadi. Dia memiliki audio, visual, estetik. Nah, kira-kira langkah apa supaya planning Ibu itu tercapai? jadi rencana awalnya, langkah awal yang rencana yang dalam pikiran saya ini yang akan saya lakukan, pertama saya akan melakukan assessment metode terlebih dahulu. Saya harus mengetahui gaya belajar tiap anaknya, kemudian saya akan mengkategorikan berapa anak nih dalam satu kelas ini yang gaya belajarnya seperti ini. Nanti saya akan membuat mereka dalam satu kelompok. Jadi yang visual, kemudian kinestetik, kemudian yang auditori dengan auditori. Jadi mereka tidak campur dalam pengelompokannya, sehingga sesuai nih dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Jadi kayaknya rencana saya ke depan itu saya akan melakukan assessment, kemudian nanti membagi tugasnya dan membagi kelompoknya dan memberikan tugas yang berbeda-beda. Wah, udah bagus tuh Bu Mada. Jadi planning Ibu tuh saya rasa sudah cukup baik ya. Dan itu saya rasa Ibu sudah menemukan solusi Ibu sendiri dari persoalan ini. Nah, menurut supaya lebih mantap lagi nih Bu, kapan akan dilaksanakan nih Bu planningnya? Insya Allah nanti malam atau besok ini saya akan membuat modul ajar yang baru yang bisa mengcover semua. Kemudian nanti penerapannya mungkin minggu depan sudah bisa saya terapkan untuk di kelas-kelas yang saya ajar. Ibu. Aduh, bagus sekali ya Bu. Jadi nanti kedepannya Ibu sudah bisa melaksanakan itu dan bisa diterapkan dengan siswa Ibu. Nah, setelah kita coaching nih, gimana nih perasaan Ibu? Saya senang sih Bu. Awalnya saya nggak terpikir ya untuk melakukan asesmen diagnostik. Jadi saya berpikir ini nih gagal, ini kayaknya salah. Tapi ternyata pas kita ngomong ini, oh iya ya, harusnya saya melakukan ini, harusnya melakukan ini. Jadi saya ngerasa, oh iya ya, saya bisa kok saya gitu. Iya, ternyata Ibu dengan sendirinya karena sudah melakukan seperti treatment lah kita ini ya. Ibu menemukan, oh ternyata iya, saya bisa menemukan sendiri dengan langkah-langkah seperti itu. Baik, berarti kita minggu depan sudah Ibu laksanakan. Semoga sukses ya Bu Mada. Planning Ibu berjalan dengan lancar. Selamat pagi ya Bu Mada. Iya. Banyak Bu Lilis. Iya, sama-sama. Bu Lilis. Iya Pak Heru. Gimana kabarnya? Kabarnya seperti ya biasa ya Pak, cukup baik, sehat walafiat. Ya, jadi kan tadi Ibu udah melakukan coaching ya sama Bu Mada. Iya. Nah, gimana perasaan Ibu? Tadi yang seperti kita lakukan tadi ya Pak, Bapak kan sebagai software ya. Nah, perasaan saya merasa senang dan lega sih Pak, karena masalahnya Bu Mada ini terselesaikan dengan sendirinya dan berkat coaching tadi. Oke, kalau berdasarkan angka nih Bu, tingkat kepuasan Ibu di angka berapa ini? Kalau saya bilang sih karena saya cukup puas ya Pak. Jadi angka saya berikan 8 lah Pak untuk coaching Bu Mada ini. Tapi kalau menurut saya Bu ya nggak di angka 8 itu Bu, bisa di angka 9-10 karena Ibu itu memberikan coaching sesuai dengan metode Tirta.
ada tujuan, ya, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Ya, ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, membuat ibu Mada itu nyaman ketika ngomong, dan Bu Mada juga memberikan solusinya sendiri dengan cara ibu menuntun Bu Mada memberikan pertanyaan yang bobot tadi saya sampaikan. Nggak bagus itu menurut saya, Bu. Nggak ngelapan itu tugas 10 sih. Iya, kadang kita nih Pak sebagai coach juga lupa Pak ya, bahwa kita tuh sudah mengarahkan Bu Mada ini ke arah tuntunan pertanyaan yang berbobot, dan akhirnya beliau menemukan solusinya sendiri. Nah tentunya memang ya saya merasa cukup senang ya Pak, karena sudah mengarahkan beliau dan masalahnya terselesaikan gitu Pak. Oh seperti itu, Bu. Oke Bu, selanjutnya nih biar coaching Ibu lebih baik lagi, apa yang Ibu akan lakukan? Yang akan saya lakukan ke depannya tentunya saya akan melakukan persiapan lebih baik nih Pak. Jadi supaya rekan saya memang merasa lebih nyaman, lebih senang, bahagia, dan meningkatkan kemampuan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi Pak, untuk meningkatkan coaching saya kepada rekan lainnya, tidak hanya Bu Mada ya Pak ya. Semoga saya ini menjadi coaching untuk kawan-kawan yang lain, tidak hanya Bu Mada sendiri gitu ya Pak. Saya merasa senang sih Bu atas refleksi yang sudah kita lakukan hari ini, Bu ya. Iya. Artinya tadi saya lihat itu Bu Mada itu senang, enak ngomongnya. Iya. Gitu. Kayaknya terlepaskan beban hidupnya ya Pak ya, mengenai persoalan pembelajaran ini ya Pak ya. Nah beliau ini kan kemarin kan diskusinya tentang pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Nah ternyata permasalahannya beliau itu di situ, dan dia sudah memberikan solusinya sendiri melalui pertanyaan Tirta itu ya Pak Heru. Iya. Bagus Ibu, mantap sih menurut saya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah sangat membantu saya sebagai observer dan memberikan refleksi pada hari ini. Terima kasih ya Pak Heru. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang, Bu. Iya. Hei Bu Lilis. Iya, selamat pagi Pak Heru. Ya selamat pagi Bu Lilis. Kita atur dulu ya nih Pak Heru. Aduh, kita sudah 2 hari janji ya mau ketemu ya. Iya benar. Tapi Ibu, karena Pak Heru sibuk, saya sibuk, akhirnya baru hari ini kita ketemu ya Pak Heru. benar Iya. Ibu. Gimana kabar Ibu nih? Cukup baik. Ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak sih hari Iya, ini, benar, seperti Bu. yang sudah kita bicarakan lalu, yang sudah saya chat ke Bapak bahwa hari ini kita bertemu ya Pak. Iya Ibu. Iya. Jadi apalah tuh Bu, kira-kira mau disampaikan? Nah ini dia Pak, Bapak pasti tahu dong siswa kita ini banyak ya Pak ya persoalannya. Nah kebetulan saya kan wali kelas 11 IPA 2. Nah jadi ada 3 siswa nih Pak yang terlambat datang ke sekolah selama 1 minggu ini 3 kali Pak terlambat. Sampai 3 kali ya Bu ya? Iya. Dan itu membuat persoalan sendiri dari saya sebagai wali kelas Pak. Nah gimana ya Pak ya mengenai siswa ini? Mungkin Bapak bisa memberikan saya suatu gambaran gitu Pak. Iya Ibu. Saya sih nggak bisa kasih gambaran dulu nih Bu. Saya mau tahu dulu sih masalah-masalah Ibu itu secara jelasnya seperti apa gitu. Selain tadi telat kan, datang terlambat tapi tidak disiplinnya. Apalagi Ibu? Nah kalau terlambat ini kan anak-anak ini karena kita kan sekolah zonasi Pak. Harusnya mereka sadar bahwa mereka tidak boleh terlambat. Karena termasuk anak zonasi bahwa menuntut kita harus lebih cepat datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Iya benar. Nah Jadi gimana lah tuh perasaan Ibu ketika tadi ada anak yang telat datangnya gitu Bu? sebagai wali kelas sih tentunya saya masa kecewa ya Pak, karena anak ini kurang disiplin, tidak menyesuaikan aturan sekolah yang harusnya di kelas 10 mereka tahu bahwa sekolah kita masuk pukul 7.
Tapi dari 3 orang ini datang, ada yang jam 7 lewat 10, ada yang datang jam 7 lewat 15, bahkan ada yang 7.30 setengah 8 nih Pak. Dan itu membuat saya merasa kecewa, merasa siswa ini pasti ada persoalan. Kenapa bisa terlambat, sedangkan rumahnya sangat dekat dengan sekolah kita. Oke lah, pertama Ibu sudah menyampaikan nih masalahnya ya. Tadi ada yang telat ya, udah itu rumahnya dekat pun masih juga telat, tidak disiplin tadi. Nah, menurut saya, menurut Ibu, apa sih langkah-langkah yang harus Ibu lakukan supaya tadi, supaya anak tadi tidak telat gitu? Atau tidak harus tidak disiplin tadi, apa yang harus Ibu lakukan? Nah, jadi begini Pak, sebagai wali kelas tentunya saya akan memanggil siswa ini terlebih dahulu, melakukan pembinaan kayaknya ya Pak ya, seperti itu kayaknya ya Pak. Saya lakukan pembinaan sebagai wali kelas, saya tanya apa persoalannya, kenapa bisa datang terlambat. Nah, nanti saya akan bersama guru BK Pak, karena dia juga yang sebagai guru yang akan melaksanakan tata tertib di sekolah, mendampingi saya sebagai wali kelas untuk membina siswa ini yang sudah terlambat selama 1 minggu ini 3 kali berturut-turut Pak. Selain Ibu melakukan kolaborasi dengan guru BK, langkah apa lagi yang Ibu lakukan? Saya nanti akan bersama guru BK mencoba menggali persoalan anak ini bersama dengan orang tuanya. Karena sudah 3 kali berturut-turut terlambat, kan peraturan sekolah kalau 3 kali berturut-turut maka kita akan ada pemanggilan orang tua nih Pak. Nah, pemanggilan orang tua ini nanti kita akan cross check apakah betul dia ini memang bangun pukul segini, apa alasannya terlambat dan sebagainya. Melalui orang tua inilah jadi kita bisa mengetahui apa persoalan anak ini Pak. Jadi gimana tuh Pak? Ibu udah punya solusi juga ini ya. Menurut saya udah memberikan berkolaborasi dengan guru BK ya, sudah memanggil orang tua nantinya ya. Nah, selanjutnya apa lagi Bu yang pengen Ibu lakukan? Setelah itu nanti saya akan diskusi dengan guru BK, kita akan tindak lanjuti jika memang terjadi hal seperti itu lagi, nanti kita akan lakukan pembinaan secara intern lah sama siswa itu. Intern seperti apa itu Ibu? Ya, dengan cara kita berikan motivasi bahwa sekolah itu penting. Terus jangan menyia-nyiakan manfaat dari pemerintah bahwa sekolah gratis itu sangat baik untuk mereka gitu ya Pak ya. Iya Ibu. Gimana tuh Pak ya? Menurut saya sih apa yang udah Ibu berikan tadi, solusi yang udah Ibu berikan udah bagus Ibu ya. Udah banyak itu ide-ide yang mau Ibu terapkan. Nah, selanjutnya kapan tuh Bu bisa direncanakan? Kebetulan sebelum saya ketemu Bapak, saya sempat bertemu dengan Bu Tia sebagai guru BK-nya tadi Pak. Jadi ada ngobrol-ngobrol kecil ceritanya ke Bu Tia ini sebagai guru BK untuk kelas 11. Kan kalau kelas 10 kan Pak Gusri nih Pak. Nah kalau kelas 11 ini kan Bu Tia. Jadi sempat bertemu beliau sekitar 10 menit yang lalu sebelum ketemu Bapak. Saya bilang, Bu Tia ini anak saya gini. Oh iya Bu, nanti akan kita diskusikan setelah jam pulang berakhir gitu Pak. Jadi kemungkinan yang kita laksanakan itu minggu depan Pak. Jadi kita terapkan dulu apa yang harus kita lakukan tindakan dengan anak ini. Kita diskusi dengan guru BK-nya. Mungkin minggu depan lah Pak sudah saya laksanakan dengan guru BK-nya. Oke Bu, tadi kan Ibu udah ngomong nih mau berkolaborasi dengan guru BK, orang tua. Ada lagi nggak Bu pihak yang terkait untuk rencana ASI